Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Budi Safitri dari Prodi Pendidikan IPA semester 4 STKIP Modern Ngawi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil temuan lapangan saya mengenai problematika pendidikan IPA, khususnya pada materi pencemaran lingkungan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesulitan siswa pada materi pencemaran lingkungan dan untuk mengetahui metode pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam materi pencemaran lingkungan. Langsung saja kita ke pokok-pokok permasalahan, yaitu permasalahan yang dihadapi oleh siswa pada materi pencemaran lingkungan. Yang pertama, pada indikator menyelidiki pengaruh air jernih yang tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Di sini siswa belum mampu untuk menjelaskan bagaimana pengaruh air yang tercemar terhadap pergerakan ikan. Kemudian yang kedua, pada indikator menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, dan di indikator ini siswa belum mampu untuk menyebutkan faktor-faktor yang menyebabkan pencemaran udara. Kemudian yang ketiga, pada indikator membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengurangi dampak pencemaran tanah. Di sini siswa juga belum mampu untuk membuat gagasan tertulis tentang itu. Dan yang terakhir, pada indikator siswa menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Nah, pada indikator ini siswa juga belum mampu untuk menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pencemaran udara. Dalam penelitian di salah satu SMP negeri di Ngawi ini, saya menemukan bahwa guru yang mengajar IPA, mata pelajaran IPA, beliau belum menggunakan metode diskusi dan masih menggunakan metode ceramah. Selain itu, beliau juga belum pernah menerapkan praktikum. Dan dari permasalahan-permasalahan tadi, saya memberikan solusi untuk menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan menggunakan praktikum. Jadi praktikum berbasis inquiry terbimbing. Inquiry terbimbing itu apa sih? Menurut Ahmadi dalam Iswati mengatakan bahwa inquiry berasal dari kata inquire yang berarti menanyakan. Menanyakan itu kayak meminta keterangan atau penyelidikan dan begitu. Sedangkan menurut Sanjaya, model pembelajaran inquiry terbimbing yaitu suatu model pembelajaran inquiry yang dalam pelaksanaannya guru menyediakan bimbingan atau petunjuk cukup luas kepada siswa. Adapun sintaksnya atau langkah-langkah pembelajaran model inquiry terbimbing menurut Sanjaya, yaitu yang pertama ada orientasi, di mana guru membimbing siswa mengidentifikasi masalah dan masalah dituliskan di papan tulis. Guru membagi siswa dalam kelompok. Kemudian yang kedua ada merumuskan masalah, di mana guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mencurahkan pendapat dalam bentuk hipotesis, dan guru membimbing siswa untuk menentukan hipotesis yang relevan dengan permasalahan dan memprioritaskan hipotesis mana yang menjadi prioritas penyelidikan. Kemudian dan yang ketiga yaitu langkah merumuskan hipotesis. Di sini guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan hipotesis yang akan dilakukan. Jadi guru membimbing siswa untuk mengurutkan langkah-langkah percobaan. Kemudian yang keempat, mengumpulkan data. Guru membimbing siswa mendapatkan informasi melalui percobaan. Jadi dilakukan percobaan. Kemudian yang kelima yaitu menguji hipotesis. Di sini guru memberikan kesempatan pada tiap kelompok yang telah dibuat tadi untuk menyampaikan hasil pengolahan data yang terkumpul dari hasil yang
percobaan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu merumuskan kesimpulan. Di sini guru membimbing siswa untuk membuat kesimpulan yang telah. Adapun keunggulan atau kelebihan dari model pembelajaran inquiry terbimbing ini yaitu yang pertama, membantu peserta didik untuk mengembangkan kesiapan serta penguasaan keterampilan dalam proses kognitif. Kemudian peserta didik memperoleh pengetahuan secara individual sehingga dapat dimengerti dan mengendap dalam pikiran, jadi membekas dalam pikiran maksudnya. Terus kemudian dapat membangkitkan motivasi dan gairah belajar peserta didik untuk belajar lebih giat lagi. Kemudian selanjutnya memberikan peluang untuk berkembang dan maju sesuai dengan kemampuan dan minat masing-masing. Dan yang terakhir yaitu memperkuat dan menambah kepercayaan pada diri sendiri dengan proses menemukan sendiri, karena pembelajaran berpusat pada peserta dengan peran guru yang sangat terbatas. Dan kemudian ada pun juga kelemahan dari model pembelajaran inquiry terbimbing, yaitu yang pertama, model ini sulit untuk merencanakan pembelajaran oleh karena terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Jadi kebiasaan siswa dalam belajar yang teacher center mungkin. Dan kemudian yang kedua yaitu kadang-kadang dalam mengimplementasikannya memerlukan waktu yang panjang sehingga sering guru sulit menyesuaikannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dan kemudian selanjutnya kelemahan yang terakhir dari model pembelajaran inquiry terbimbing adalah selama kriteria keberhasilan belajar ditentukan oleh kemampuan siswa menguasai materi pembelajaran, maka strategi ini akan sulit diimplementasikan oleh setiap guru. Jadi kesimpulannya yang dapat saya ambil dari hasil observasi yang saya lakukan, masih terdapat kesulitan pada pelajaran IPA, khususnya pada materi pencemaran lingkungan di SMP Negeri 5 Ngawi ini, dan siswa masih kesulitan untuk menyelesaikan persoalan dari indikator-indikator pencemaran lingkungan. Di antaranya adalah indikator penyelidikan atau menyelidiki pengaruh air jernih yang tercemar terhadap kondisi pergerakan ikan. Kemudian menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, dan kemudian membuat gagasan tertulis tentang bagaimana mengurangi dampak pencemaran tanah, dan yang terakhir menyebutkan faktor-faktor penyebab pencemaran udara. Selain dari masalah tersebut, saya juga menemukan bahwa guru dalam mengajar masih menggunakan metode ceramah dan belum melakukan praktikum. Kemudian kesulitan siswa dan solusi yang saya berikan dari permasalahan ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran inquiry terbimbing dan dengan melakukan praktikum. Sekian video presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.